Udah. Assalamualaikum, ayo anak-anak BDP segera bergabung. Ya, siap. Ada, Pak. Di partisip dulu Pak, dilihat partisipannya. Oh ya, ini baru 4 orang nih. Partisipan baru 4 orang Pak Dika. Baru ada Miska, Gina, sama Fatima. Ayo yang lain mana nih? Totalnya berapa anak Pak? Totalnya itu sekitar 35-an deh Pak. Tapi ini baru berapa persen ini? Belum nyampe berapa persen ini? Di push ya Pak anaknya ya Pak, soalnya Bapak cuma setengah jam sampai jam setengah 10 doang, sampai jam 10 doang ya. Iya. Nah, kemarin saya udah ingatkan nih, barusan tak ingatkan kembali itu juga anaknya, aduh. Fatima, yang lain kemana nih Rizka? Saya tinggal ya Pak, kalau ada apa-apa bisa hubungin saya. Oke, terima kasih Pak Diska. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Diska. Ayo yang lain mana nih? Aduh, ini anak-anak kok nggak. Aduh, di-share ke grup juga tengah malam. Kok baru dikit doang sih, Pak? Makanya nih, kan Bapak tadi udah nge-share tuh. Udah saya ingatkan, mohon dipersiapkan nih. Udah saya WA segala. Pak Jaka, ini kok anaknya gak banyak belum ikut nih. Aduh, waktunya cuma sebentar loh, nak. Nah, Ajeng nih, alhamdulillah. Ada Zoom sama kelas 12 ya? Siapa? Itu Pak Jana. Jadi nggak bisa ya yang sama kelas? Iya, nggak bisa. Oh, mau maju. Tolong wajahnya ditampilkan dulu ya. Kita mau dipoto nanti setelah akhir Zoom meeting ya. Nanti ditampilkan wajahnya. Buat laporan ya. Aduh. Iya, Pak ya. Ini udah di-share ke WA di tengah malam. Masih aja nggak nyangkut-nyangkutnya anak. Duh. Aduh, sedikit banget yang ini ya. Untuk anak kelas 12 yang udah pada datang, yang datang hari ini ada? Belum ada. Alhamdulillah, nambah. Udah lagi tuh. Sebelum rapat, jauh sebelum rapat. Cuma Pak Yusuf bilangnya nggak merasa. Pak Yusuf lupa. Aku ngomongnya di bawah di pertama. Kamu nggak akan lupa. Nanti kalau lupa Pak Yusuf dia. Masih gitu. Masih. Tadi banyak nggak yang ikut? Hah? 40 siswa? Saya sedikit banget nih anaknya rese nih. 11 PM. Ini apa yang nggak ada kotanya ya kalian anak ini ya? Aduh. Oke anak, kita dimulai aja ya. Kita kan waktunya sampai jam 10 saja nih. Ya nak ya. Anak-anak tolong itu dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, pertemuan kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh karena pada semester 2 ini COVID-19 atau pandemi COVID masih beredar di seluruh dunia. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini, anak-anak kelas 11 BDP mempersiapkan diri nanti di dalam praktek kerja industri atau PKL. Anak-anak yang saya banggakan, walaupun kita kondisi pandemik ini, jangan lupa kita harus menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari pandemik yang sedang berlangsung. Oke anak-anak, kita akan mulai tentang materinya. Yang pertama adalah strategi advertising bisnis retail. Kalau kita berbicara bisnis retail, nak, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, banyak retail yang berguguran. Dikarenakan kondisi dipengaruhi oleh ekonomi yang sangat, penurunan yang sangat drastis ini. Tetapi strategi advertising ini ada iklannya bagaimana bisnis retail itu dapat berkembang. Tapi dengan kondisi sekarang, itu kan retail melalui iklannya online, ya. Kita lihat di sini, kita akan bahas satu-satu tentang strategi advertising dalam bisnis retail. Yang pertama, kalau kita dalam berbicara advertising, kita berbicara iklan. Di dalam iklan retail itu harus memiliki strategis, ya, yang harus diperhatikan dalam daya tarik, ya, dalam bisnis retail sekarang. Yang pertama adalah berkaitan daya tarik pada iklan yang berfokus pada suatu pelan-pelan. Oke, kita yang pertama adalah kita bahas tentang daya tarik. Di dalam iklan yang baik berfokus pada suatu usulan penjualan inti. Tampilan iklan memiliki daya tarik yang sangat kuat. Agar apa? Konsumen dapat memperhatikan iklan. Contoh nih, kalau kita perhatikan daya tarik, kalau kita membuat suatu iklan atau advertising, maka kita akan membuat apa? Tokoh artis yang sekarang lagi naik daun. Itu di dalam iklan retail pasti akan melihat di situ. Jadi, kalau kita dalam membuat advertising, terutama pelaku iklannya, itu harus dilihat apa yang lagi tren sekarang ini. Apakah bintang tamunya siapa, bintang iklannya siapa, kita harus cari. Agar apa? Dalam iklan advertising itu, di dalam bisnis retail itu sangat digemari atau disukai oleh konsumen. Maka di sini, dilihat ini adalah gambarnya. Saya yakin dengan iklan seperti ini, ya, maka daya tarik akan terlihat. Konsumen pasti akan mencoba karena apa? Bintang iklannya mau artinya face wajahnya sangat mendukung dalam suatu iklan atau advertising ini. Itu di dalam bisnis retail, ya. Yang berikutnya gaya hidup. Nah, kalau berbicara gaya hidup adalah salah satu gaya dasar yang paling banyak dipakai dalam mengeksekusi pesanan dalam menjual langsung atau atas pesanan aktual. Gaya hidup. Anak-anak sekarang ini kan pada dasarnya konsumen gaya hidupnya selalu berubah dengan teknologi yang sangat berkembang. Contoh, gaya hidup kita seperti ini. Kita lihat nih, anak-anak, kita gambarnya seperti ini. Jadi anak-anak dengan kondisi sekarang ini, pandemik ini, anak-anak suka pada belanja di online. Ada juga di dalam mall dan sebagainya. Tetapi dengan kondisi sekarang ini, banyak iklan-iklan produk yang menggunakan online. Karena apa? Dengan keterbatasan dengan teknologi sekarang. Makanya, kenapa retail? Contoh, retail ini banyak
yang berguguran gitu. Karena tolong Fit. Nah, di-mute dulu. Oke, dilanjut. Inilah gaya hidup sekarang. Ya kan? Contoh nih. Contoh kalau kita lihat advertising bisnis retail HP. Saya yakin anak-anak dengan kondisi sekarang, anak-anak pasti membeli produk. Nah, ini contoh di dalam gaya hidup ya. Gaya hidup seseorang kan paling banyak sekarang nih, apalagi di ibu kota, ya kan? Semua menunjukkan gaya hidup yang sangat luar biasa. Yang berikutnya slogan. Slogan itu adalah temelaning atau tagline yang terdapat dalam pesan iklan televisi merupakan awal dari kesuksesan periklanan iklan. Ya, di dalam bisnis retail. Mungkin anak-anak pernah lihat slogannya apa sih yang di dalam iklan yang paling bagus? Anak-anak tolong dilihat slogan iklan yang pernah kamu lihat di televisi yang paling bagus apa, Nak? Halo? Halo? Halo, yang lain mana nih? Suaranya nggak ada. Ya, kita lihat nih, iklan yang paling atau slogannya adalah nih, kita lihat ya, yaitu teh botol sosro. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Itu adalah slogan di dalam konteks bisnis retail. Jadi anak-anak, ini setelah kamu nanti lulus di SMK Al-Taqwa, maka Anda harus tahu bagaimana ke depan seorang advertising ya, iklan yang lebih baik, yang bagaimana kita lihat di sini. Itu di dalam konteks advertising iklan. Inilah logo. Yang berikutnya adalah logo. Logo adalah suatu identitas merek yang mengomunikasikan secara luas tentang produk pelayanan retail dengan cepat. Nah, kita lihat di dalam iklan atau advertising ini, logo itu sangat berpengaruh kepada konsumen. Contoh Toyota, ya, Mercedes-Benz, Google dan sebagainya. Ada logo yang sebagai identitas perusahaan. Jangan sampai di dalam identitas perusahaan ini anak-anak tidak memahami. Maka ini akan diterapkan di dalam dunia kerja, yaitu tentang advertising. Ya, ini logo ini sangat berpengaruh. Contoh ini, Aqua. Mungkin kalau Anda beli air mineral pasti selalu berkata beli Aqua. Padahal Aqua itu merek. Jadi kalau merek atau logonya sudah terkenal di dalam konsumen, maka akan berubah di situ. Ya, ini contoh sedikit di dalam sebuah logo. Makanya anak-anak di dalam konteksnya sekarang ini, anak-anak harus memahami nih konteks di dalam sebuah logo, ya. Yang berikutnya adalah simbol. Nah, simbol itu adalah simbol atau gambar yang biasanya disebut lambang dan tidak bisa diucap. Lambang merek retail dapat disusun dengan huruf, angka, gambar, foto, dan warna. Inilah simbol. Nah, super murah. Nah, ini artinya logo yang berkaitan dengan simbol. Makanya di dalam bisnis retail kita harus tahu. Ya, ini contoh sedikit di dalam bisnis retail. Kita lihat lagi yaitu format. Jadi di dalam advertising sebelum kita mau melaksanakan iklan di televisi, maka perlu adanya format dulu. Artinya supaya tayangan di televisi itu ya atau pengaturannya itu harus sedemikian rupa agar apa? Suaranya sih.
Halo? Kedengeran nggak, Nak? Kedengeran, Pak. Oke, siap. Lanjut lagi. Kita lihat tadi. Jadi kalau sebelum iklan di televisi, contoh ini iklan di Marjan nih. Kalau sebelum puasa, pasti iklan Marjan itu selalu tampil nggak? Selalu Iya. tampil kan? Selalu Iya, Pak. tampil kan? Tapi setelah puasa tampil nggak? Iya, Pak, ya. Setelah puasa Enggak. tampil nggak? Enggak. Karena ini segmennya adalah segmen di dalam bulan puasa. Makanya di sini dilihat. Jadi kalau kita mau melaksanakan iklan di televisi, itu bentuk visualnya diatur. Terus audionya diatur. Begitu juga menitnya. Karena kalau iklan di televisi itu mahal, Nak. Hitungannya itu per detik. Ya. Kalau kemarin saya di tahun 2020 iklan Coca-Cola itu, Nak, di dalam 1 tahun, ya di 1 tahun iklan di televisi itu mencapai 1 M biayanya. Karena sekali tayang itu berapa menit. Tetapi di jam-jam tertentu di dalam televisi itu ada waktunya. Nah, biayanya itu tinggi. Contoh, kalau misalnya dari jam 8 sampai jam 4 itu mahal tarifnya. Per menit misalnya bisa 25.000. Yang berikutnya nanti di jam-jam jam 7 malam sampai jam 10 itu beda lagi tarifnya. Tapi yang paling murah tarif adalah di jam 00 sampai jam 00 sampai jam 04. Itu murah. Kenapa murah? Karena satu, di televisi iklan seperti itu tidak ada yang melihat. Tapi kalau di jam-jam sibuk atau jam-jam kerja seperti ini, iklan di dalam televisi sangat mahal. Makanya anak-anak perlu diketahui di situ. Jadi sekali lagi, ini contoh sedikit di dalam konteks iklan di televisi ya. Jadi anak-anak dengan kondisi seperti ini ya, anak-anak tolonglah banyak tugas-tugas Bapak Ibu yang belum dikerjakan di dalam PJJ ini tolong dikerjakan, apalagi sekali lagi ini kan di semester 2. Semester 2 ini adalah semester yang menentukan Anda melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke tingkat kelas 12. Jadi anak-anak, kuncinya di dalam PJJ sekarang ini adalah apapun yang tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu guru, tolong ada proaktif dalam pembelajaran jarak jauh ini. Sekali lagi anak-anakku, dalam strategi advertising bisnis retail, ini kan sangat berperan. Contoh kalau kamu melihat mungkin di Indomaret, Alfamart selalu memasang iklan melalui spanduk. Ya, spanduk itulah tujuannya untuk membuat anak-anak dalam konteks persaingan. Makanya di dalam PJJ ini ya, apalagi dengan materi pembelajaran jarak jauh ini sebetulnya anak-anak kurang proaktif. Jadi 30 orang aja yang hadir cuma separuhnya. Jadi artinya anak-anak kurang memahami arti dari sebuah pendidikan PJJ ini. Padahal dengan kondisi seperti itu anak-anak harusnya proaktif. Harusnya bisa membagi waktu, memanage waktu yang sangat sedemikian rupa. Ya, sekali lagi kalau kamu melihat kondisi pandemik sekarang, banyak retail-retail ya yang berguguran karena tadi saya katakan ada contoh sedikit aja ya di dalam retail, yaitu supermarket. Supermarket itu sekarang mengalami omset penurunan yang sangat drastis. Karena apa? Di dalam bisnis retail sekarang ada namanya persaingan bisnis retail online. Ya, sekarang orang-orang yang menjual produk itu menggunakan online. Nah,
kalau kamu lihat di sering jalan ya di mall, kemarin Bapak melihat di kondisi di ITC Cempaka Putih itu banyak stand-stand yang banyak bertutup ya, sudah tidak beroperasi lagi karena tadi saya bilang biaya operasional tinggi tetapi daya belinya rendah, itu akan berdampak sebuah kebangkrutan dalam bisnis retail. Ya, kalau saya kadang-kadang kalau jalan nih di dalam supermarket atau di mall itu saya lihat contohnya di ITC Cempaka Putih itu sangat sedikit yang berkunjung. Itu sangat berpengaruh apalagi dengan adanya pembatasan pembatasan beraktivitas atau kegiatan masyarakat. Ya, apalagi yang retail yang tradisional yang usahanya di pinggir jalan itu sangat begitu berpengaruh dengan kondisi pembatasan kegiatan masyarakat yang dibatasi ini. Tapi sekali lagi anak-anakku yang mengikuti Zoom meeting dengan Bapak, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat digunakan nanti setelah lulus dari SMK Al-Taqwa, dan mudah-mudahan kalau anak-anak kelas 11 ini mempunyai ya, dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ya. Tolong anak-anak ditampilkan dulu deh, Nak. Wah sih. Ini kok gini ya? Ini gimana? Hah? Tolong anak-anak yang hadir ditampilkan wajahnya deh, Nak. Saya mau sambil foto dulu, Nak ya. Ayo, Nak, tolong di tolong. Oke, udah, Nak. Oke ya, siap ya. Saya ambil fotonya ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi yang lain? Coba yang lain lagi. Miska, Fatima, Adik, Sylvia, Tri, Barwati, tolong ditampilkan wajahnya. Oke anak ya, kita akhiri sampai di sini karena waktunya sampai jam 10 saja. Terima kasih atas kerjasamanya dalam pelaksanaan Zoom meeting. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.